Pengepungan di Bukit Duri 2025 karya Joko Anwar yang bergenre aksi thriller sosial. Berikut alur cerita lengkap filmnya. Judul, Pengepungan di Bukit Duri. Sutradara, Joko Anwar. Tayang, tanggal 17 April tahun 2025. Genre, thriller, sosial, drama aksi. Latar cerita, tahun 2027, Jakarta berada di ambang keruntuhan sosial. Kota dipenuhi kekerasan, diskriminasi rasial, dan bentrokan antar kelompok. Sistem pendidikan jadi salah satu korban paling parah, banyak sekolah ditinggalkan atau rusak, termasuk SMA Duri, sekolah rawan konflik di kawasan Bukit Duri. Awal masuk ke SMA Duri, Edwin Morgan Oey, seorang guru muda idealis, ditugaskan sebagai pengganti di SMA Duri. Tujuannya bukan cuma mengajar, tapi mencari keponakannya yang hilang pasca kerusuhan besar. Ia berusaha menepati janji terakhir kepada kakaknya, menjaga dan menemukan keponakannya. Sekolah ini dipenuhi murid-murid keras, bermasalah, bahkan cenderung berbahaya. Edwin disambut dengan kecurigaan dan intimidasi. Di antara murid, ada tokoh seperti Jeffrey, Rangga, dan Jay, siswa senior dengan reputasi brutal. Menyusup di tengah konflik, Edwin perlahan membangun kepercayaan lewat pendekatan yang berbeda. Ia dibantu oleh guru lokal, Diana Hana Malasan, yang memiliki misi serupa, menyelamatkan murid-murid sebelum terlambat. Namun, di balik peran gurunya, Diana menyimpan rahasia. Ia punya hubungan tersembunyi dengan kelompok ekstremis yang ikut memprovokasi kerusuhan di kota. Edwin mulai menyadari, SMA Duri bukan sekedar sekolah rusak melainkan epicentrum konflik politik dan sosial yang disengaja. Pengepungan dimulai. Suatu hari, terjadi kerusuhan besar di luar sekolah. Polisi dan militer menutup akses ke kawasan Bukit Duri. Namun yang mengejutkan, sekelompok siswa dan orang-orang bersenjata dari luar mulai mengepung sekolah dari dalam dan luar. Edwin, Diana, dan segelintir murid yang masih waras terjebak. Sekolah jadi zona perang. Para siswa brutal memegang senjata, menerapkan hukum rimba. Mereka merasa sudah lama ditelantarkan sistem, dan kini mereka membalas. Kebenaran terungkap. Edwin akhirnya menemukan keponakannya, ternyata adalah salah satu pemimpin pemberontakan di sekolah. Bukan korban, tapi penggerak. Ia memilih jalan kekerasan karena merasa dikhianati negara dan keluarganya sendiri. Di saat yang sama, Diana mulai goyah. Melihat kehancuran yang ia bantu ciptakan, ia berpaling dari kelompoknya dan mulai membantu Edwin melarikan para murid yang masih ingin hidup. Pengorbanan dan penutup. Ketika situasi makin kacau dan pasukan pemerintah mendekat, Edwin memutuskan untuk tinggal dan mengulur waktu agar para murid dan Diana bisa melarikan diri. Sekolah meledak, dan Edwin diduga tewas dalam ledakan itu. Tapi rekaman dari salah satu siswa memperlihatkan bahwa dia berhasil menyelamatkan lebih dari separuh isi sekolah, menjadikannya simbol harapan terakhir dari sistem yang nyaris gagal total. Pesan moral dan tema utama. Sistem pendidikan yang rusak bisa memicu kekerasan sosial. Kaum muda yang diabaikan bisa jadi bahan bakar pemberontakan. Kepahlawanan bukan soal kekuatan, tapi pilihan saat menghadapi kehancuran. Berikut daftar lengkap pemeran dan karakter utama dalam film Pengepungan di Bukit Duri 2025. Guru dan staf sekolah. Morgan Oey sebagai Edwin, guru pengganti yang dikirim ke SMA Duri untuk mengajar dan mencari keponakannya. Peran Edwin idealis, cerdas, dan penuh tekad, tapi dihantui masa lalu keluarganya. Hana Pitrasata Malasan sebagai Diana, guru senior SMA Duri. Awalnya tampak bijak dan suportif, ternyata memiliki hubungan tersembunyi dengan kelompok radikal. Namun, hatinya berubah saat melihat keberanian Edwin. Para siswa SMA Duri. Omara N. Estehlal sebagai Jeffrey, siswa agresif yang awalnya menjadi antagonis utama bagi Edwin. Lambat laun, Jeffrey menunjukkan kompleksitas emosionalnya. Satin Zaneta sebagai Doti, siswi cerdas dan diam-diam mencatat semua kekacauan. Satu-satunya murid yang benar-benar ingin keluar dari lingkaran kekerasan. Farandika sebagai Jay, pemimpin kelompok siswa yang memicu pemberontakan. Karismatik, brutal, dan manipulatif. Fatih Unru sebagai Rangga, ketua geng jalanan dalam sekolah. Punya dendam pribadi terhadap sistem sekolah dan negara. Andy Arfian sebagai Kristo, siswa introvert, menyimpan trauma masa lalu. Terjebak dalam kekerasan meski enggan berpartisipasi. Dewa Dayana sebagai Gary, salah satu tangan kanan Jay. Loyal tapi mulai meragukan tujuannya. Faris Fajar Munggaran sebagai Raihan, teman dekat keponakan Edwin, berada di persimpangan antara setia pada teman atau mengikuti kata hati. Florian Reuters sebagai Sin, siswa blasteran dengan akses teknologi. Bertindak sebagai pengintai dan ahli sabotase. Sandi Pradana sebagai Santo, sosok yang tampak jinak tapi ternyata licik, menyusup ke berbagai kelompok dan menyebar informasi palsu. Pemeran pendukung, Raihan Han, berperan sebagai perwakilan dari LSM Pendidikan yang gagal menyelamatkan SMA Duri dari kehancuran. Sheila Kusnadi, orang tua murid yang berjuang agar anaknya keluar dari sekolah sebelum pengepungan. Milo Taslim, kepala keamanan sekolah yang ternyata disuap oleh kelompok luar.
Bima Asril, pemeran keponakan Edwin yang akhirnya terungkap sebagai salah satu dalang pemberontakan. Plot twist dalam pengepungan di Bukit Duri menjadi salah satu elemen yang membuat film ini semakin menegangkan dan emosional. Berdasarkan bocoran sinopsis dan wawancara dengan Joko Anwar, berikut kemungkinan plot twist utama. Plot twist, Edwin bukan sekadar guru. Di balik misi Edwin untuk mencari keponakannya, ternyata terungkap bahwa keponakannya adalah salah satu pemimpin geng siswa brutal di SMA Duri. Selama ini Edwin menyangka keponakannya menjadi korban sistem, namun justru ia telah menjadi bagian penting dari kekacauan itu. Plot twist tambahan, pengepungan itu bukan kebetulan. Pengepungan sekolah ternyata merupakan bagian dari rencana kelompok ekstremis politik yang ingin memperkeruh konflik sosial dan rasial di Jakarta. Sekolah dijadikan simbol kehancuran sistem pendidikan dan tempat yang sengaja dibiarkan meledak agar memicu kerusuhan nasional. Twist emosional, pengkhianatan dari dalam. Diana, yang selama ini membantu Edwin dan tampak idealis, ternyata memiliki keterkaitan dengan kelompok yang memicu kerusuhan dan menggunakan Edwin untuk masuk ke dalam sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, Diana mulai berubah hati karena melihat dedikasi Edwin dan kondisi para siswa yang sebenarnya hanya butuh arah.